Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa sekalian. Salam pertanian Indonesia. Pada sore kali ini kita akan bincang-bincang mengenai eh, kelapa sawit. Nah, ini kalau kita berbicara bercocok tanam kelapa sawit, itu bagi masyarakat di daerah-daerah yang sudah sejak dulu ada kelapa sawitnya, itu bukan merupakan hal yang aneh begitu. Nah, contohnya kalau kita berbicara di Sumatera, di Kalimantan, terutama di dua pulau ini, eh, sudah tidak asing lagi, sehingga tidak menjadi pertanyaan bagaimana budidaya, bagaimana cara menjualnya. Nah, itu tidak, karena di sini sudah ada sejak lama. Nah, bahkan mungkin di Sumatera Utara itu lebih dari 150 tahun. Baik, ini keadaannya apa ya, kepemilikannya berbeda-beda. Ada yang milik negara yaitu PTBN, ya, BUMN, ada yang milik swasta, ya, swasta besar maupun kecil, bahkan milik masyarakat sendiri, ya, milik masyarakat ini. Sehingga ini sudah tidak asing lagi. Tetapi kalau kita berbicara di tempat yang tidak ada kelapa sawit ya secara luas, nah itu menjadi sebuah pertanyaan. Nah, ini yang pernah saya alami, ini ditanyakan, kerja di mana dulu ini kan ya? Oh, di perkebunan kelapa sawit, di pusat penelitian kelapa sawit di Medan, kan gitu. Oh, oh gitu ya. Itu sawit itu gimana? Wah, itu pertanyaannya kan perbandingannya selalu dengan tanaman kelapa, namanya aja sawit dan kelapa sawit. Nah, gitu, kelapa dan kelapa sawit. Ya. Oh, itu bayangannya selalu kelapa. Kalau kelapa kan besar-besar, kemudian semua masyarakat tahu kegunaannya, kemudian cara mengolahnya bahkan dan cara menjualnya. Nah, jadi itu yang sering menjadi pertanyaan. Terutama kalau dulu ya itu kalau kita tawari, ayo kita ke Sumatera, ke Kalimantan untuk menanam kelapa sawit. Nah, itu selalu menjadi beban berat. Bagaimana sih eh, eh, bisnisnya itu? Ah, nanti gimana cara menjualnya? Selalu begitu. Cara menjualnya bagaimana? Nah, kita ini harus bisa menjelaskan. Padahal kalau kita di Sumatera, Kalimantan itu sudah ada yang tengkulaknya biasanya, atau ram, atau bahkan bisa menjual sendiri ke pabrik, sudah mempunyai DO, ya, kayak gitu. Nah, ini yang belum banyak diketahui oleh masyarakat yang di daerahnya tidak ada kelapa sawitnya. Sehingga menjadi kendala tersendiri jika akan memulai, oh enak loh apa namanya mempunyai kebun sawit, nah, kan selalu begitu karena bisa disambi hasilnya lumayan, nah kan begitu. Ya, jadi ini video ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran bagaimana menjadi seorang petani kelapa sawit dan terutama adalah bagaimana cara menjualnya. Jadi mudah saja tadi kalau memang di daerah tersebut sudah ada. Jadi caranya ya tengkulak atau toke sawit, nah, yang beli itu nanti dibawa di ram. Nah, kemudian ada yang apa bisa dijual sendiri dengan DO dengan truk di pabrik kelapa sawit. Nah, itu jadi mudah tidak sulit menjualnya. Nah, kemudian ya kalau cara mengolahnya karena rata-rata petani ya apa ya belum bisa mengolah, makanya kalau harganya turun dan sebagainya kelimpungan jadinya karena tidak bisa diolah sendiri sementara waktunya terbatas. Ya, setelah 2 hari dipanen harus diolah. Ya itu. Ini yang jadi eh, kelemahannya. Ya, tetapi kelebihannya karena minyak kelapa sawit yang paling efisien menghasilkan minyak. Nah, ini yang apa ya menjadi kebutuhan terus gitu. Sehingga minyak goreng dari kelapa sawit yang tentunya paling murah karena efisien dalam menghasilkan minyak. Nah, inilah marilah ini saya tunjukkan bagaimana sih
cara menjual hasil kebun sawit, petani sawit di apa ya? Ini di Sumatera Utara. Coba kita lihat videonya menjual kelapa sawit. Coba saya screenshot-kan ya. Coba ini kita carikan. Ya, ini coba dilihat. Nah, ini ya. Coba dilihat. Pembelian TBS kampung. Nah, nanti ditimbang apa tokonya datang menggunakan truk. Ya nggak apa-apa dipotong atau enggak didapatkan itu bayar ya. Bem. Tapi bentar. Bem. Siap timbang langsung bayar. Nah, ya tadi ini 50 kilo, Mas. Bawa kemana? Nah, coba ini batangkan 50 kilo. Pindahnya jalan. Kali. Alan, di sakit. Nah, harganya coba kita dengarkan berapa. Berapa kilo, Mas? 17,8, Pak. 1.700? 1.780 ya, petani ya? Kali Langsung cair. 50.000 ya. 50 kilo tadi. Ya. Jadi berapa itu? 9. Kasih ya, Bang. Ya. Puluhan ribu. Dapat. Dari berapa janjang tadi ya? Ya, Mas, kono enggak dibayar, Pak? Bayar. Udah cara jualnya gitu. Enggak lah, beda. Ini enggak dibayar ya. Keliling dalam hari-hari tertentu. Yuk. Pak. Ini pemirsa buahnya. Layaklah untuk kelas petani. Oke, Mas, terima kasih. Jadi mereka mau ngambil lagi satu jalan. Beginilah sistem panen petani biasanya dilakukan setiap hari Minggu. Kemudian ngepul ataupun toki buah istilahnya dibilang akan mengutipnya langsung di cash, timbang tempat langsung di cash dibayar. Demikian pemirsa. Nah, itu. Jadi cara jualnya mudah. Apa? Tadi toke sawitnya udah keliling bawa, bukan dia toke ya, tapi pegawainya ya keliling beli gitu. Jadi itulah gambaran kita jual beli TBS, tandan buah segar kelapa sawit. Mudah-mudahan menginspirasi bagi kita semua dalam bertani. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.